Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ulama al-ajillah, para kiai, para ustadz-ustadzah, para sesepuh yang kita kagumi, kita mohon restu dan doanya yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan. Mas Dr. Haji Emil Elisianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2023 dan insya Allah sambung 2025-2030. Itu pun kalau beliau tidak ditugaskan di salah satu pos kementerian. Kita doakan dimanapun beliau mendapatkan amanah tugas, mudah-mudahan membawa masalah, manfaat dan barokah untuk masyarakat Indonesia. Yang kita cintai, kita hormati, kita banggakan PJ Wali Kota Mojokerto yang ganteng, yang elegan, yang keren, agak endel-endel dikit, Mas Muhammad Ali Kuntoro, SSI PNSI bersama Ibu, juga idola kita, khususnya ibu-ibu muslimat dan seluruh warga Kota Mojokerto, Neng Hajah IPS, kita bernama Puspita Sari Wiru Purnama. Karena nonton saya baru sekali jadi lupa saya. Neng Ita Puspita Sari, Wali Kota Mojokerto periode 2018-2023, dan mudah-mudahan Allah izinkan untuk melanjutkan kepemimpinan di Kota Mojokerto ini. Juga calon-calon wali kota yang malam ini juga hadir, pesaing-pesaing yang kita ada, cuma di belakang. Hadir Pak Kaseri dan yang mewakili Pandanrem, Pandandim, Pak Kapolres, para kepala UPD dan seluruh pejabat di Kabupaten Mojokerto semuanya yang kita hormati. Cafandi bersama Liwaul Hamdi yang kita cintai, kita banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah. Ramadan adalah madrasah, tempat di mana kita mendapatkan banyak sekali ilmu yang berharga, yang mahal. Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah, sekaligus bulan riyadhah, bulan pendidikan sekaligus pelatihan agar kita menjadi insan-insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Ramadan tidak bisa mengantarkan kita menjadi lebih baik, maka kematianlah yang akan membuat kita menyesal karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Saya ulang, ini quotes pertama, kalau nanti dibikin status atau story, daripada gawe status galau dekat riwayat. Kalau Ramadan tidak bisa mengantarkan kita menjadi lebih baik, maka
kematianlah yang akan membuat kita menyesal karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan yang sudah kita lalui. Dan tentu kita berharap semoga kita masih diperjumpakan kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Amin ya Allah. Sekaligus demikian para jemaah, kita patut waspada. Siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Gak ada jaminan kalau tahun depan kita masih ketemu dengan Ramadan lagi. Orang yang Ramadannya terakhir kali tahun ini itu ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya adalah selama ceramah berlangsung dia main HP, gak mau dengerin dan gak mau memperhatikan ceramah. Itu tanda orang yang Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir baginya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak adik-adik para jamaah, setidaknya ada 3 keagungan Ramadan yang itu tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran pertama kali. Kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Ibadah khusus itu adalah ibadah syam atau ibadah puasa. Yang ketiga, pada bulan Ramadan ada satu malam istimewa yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam disebut Lailatul Qadar, malam keagungan. Jadi 3 keagungan Ramadan ini saja yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 15 menit. Mohon maaf, ini perjanjiannya tadi saya naik dan mulai ceramah jam 8.30 menit. Ternyata saya baru pegang mic mulai ceramah jam 9 lewat 50 menit gara-gara nunggu makhluk ganteng di sebelah saya. Jadi kalau ceramah saya cuma sebentar, ya salahkan beliau, jangan salahkan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokok harapan kita mudah-mudahan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang sukses. Pertama, Ramadan itu bulan yang dipilih Allah untuk menurunkan Al-Quran pertama kali. Al-Quran adalah SOP, standar operasional prosedural dalam kehidupan kita. Mohon izin Mas Emil, saya ngajinya harus pakai bahasa kayak gini karena ini ngajinya di kota. Beda kalau saya ngaji di dusun-dusun itu saya pakai bahasa Jawanya. Tapi karena ini yang saya hadapi orang-orang kota, meskipun agak pohon, terpaksa saya pakai bahasa agak tinggi dikit. Fungsi utama Al-Quran itu ada 3. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Fungsi utamanya ada 3. Pertama, hudal linnas, sebagai petunjuk global bagi manusia. Yang kedua, wabayyinatin minal huda, penjelasan detail dari petunjuk global tadi. Yang ketiga,
wal furqan, pembeda antara yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, yang hak dari yang batil. Jadi Al-Quran itu petunjuk, penjelas, dan pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Para jamaah, cukup sebagai bukti kemuliaan Al-Quran bahwa semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo kuwabe melu nyaut mulia, sehingga melu nyaut mati dhisik. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Diturunkannya pada bulan Ramadan, sehingga dari semua bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Maka dari semua malam di dunia ini, Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Sehingga siapapun yang mau mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang paling mulia. Tempat dimanapun di bumi ini yang digunakan untuk mengaji dan mempelajari Al-Quran pasti menjadi tempat yang paling mulia. Majelis apapun kalau di dalamnya dibacakan ayat Quran pasti menjadi majelis yang paling mulia. Pokok siapapun apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Karena tadi sudah disampaikan oleh orang dagang di samping saya, Al-Quran itu mukjizat yang meninggal ila yaumil qiyamah. Di saat semua mukjizat dari para nabi dan para rasul sudah bisa diterjemahkan dengan sains modern, semua mukjizat sudah bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan modern, sudah bisa dijawab oleh teknologi canggih, tapi Al-Quran tetap midat lestari ila yaumil qiyamah. Coba Nabi Musa punya mukjizat tongkat. Kalau tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah, Laut Merah itu enggak laut luas, enggak, lebih tempatnya selat, enggak begitu luas. Itu tongkat Nabi Musa dipukulkan jadi jembatan. Sekarang udah dijawab sama Suramadu. Bahkan Suramadu lebih panjang daripada Laut Merah. Iya. Nabi Sulaiman bisa bicara dalam bahasa binatang, pemain sirkus bisa kabeh. Nabi Ibrahim dibakar api nggak apa-apa, limbah kita baru nggak apa-apa. Nabi Isa bisa menyembuhkan macam-macam penyakit, ilmu medis, ilmu kedokteran, semua udah bisa. Tapi Al-Quran tidak nilai yaumil qiyamah. Coba orang yang nggak percaya dengan kemukjizatan Al-Quran itu kebangetan. 30 juz, 114 surah, begitu banyak, begitu tebal, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada di dunia ini buku atau kitab yang tebelnya kira-kira seukuran Al-Quran yang bisa dihafal seluruhnya tanpa kelewatan satu huruf pun, kecuali Al-Quran. Sehingga di mana-mana kita sering mendengar ada musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab Al-Quran. Kita nggak pernah mendengar lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara kita yang beragama lain. Belum pernah ada lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, kitab Tripitaka. Karena memang nggak bisa dihafal utuh tanpa kelewatan satu huruf pun. Tapi Al-Quran yang begitu tebal bisa. Bahkan maaf, orang yang punya keterbatasan penglihatan, tunanetra, nggak bisa melihat, itu bisa hafal Al-Quran 30 juz utuh tanpa kelewatan satu huruf pun. Anda nggak bisa melihat, sedangkan matamu yang melorok-melorok itu, jangankan hafal, melihat aja jarang. Kenapa? Karena matamu lebih sering menerangi HP daripada Quran. Betul? Nah, yang ada di sini lebih banyak mana? Baca Quran sama TikTokan? Lebih sering lihat Quran apa Instagram? Nah, nanti di akhirat enggak sahabatnya Samsung, iPhone,
Opo itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang rajin baca Quran termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu kangen banget, rindu berat sama 4 orang. 1. Ahli Quran, orang yang ahli baca Quran. 2. Wa hafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. 3. Wa mut'imil ji'an, suka memberi makan yang lagi kelaparan. Dermawan, suka membantu. Yang 4. Wash-shomina fi Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. 4 amaliyah ini sentralnya jadi bulan Ramadan. Baca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan yang lagi kelaparan, bersedekah, puasa. Ini 4-4-nya ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong 4 orang yang dikagumi sama surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka orang yang rajin baca Quran itu besok di akhirat nggak usah bingung-bingung cari alamat surga. Malah surga yang kangen yang dimasuki. Jadi ada riwayat yaumul ba'ats, bangkit dari alam kubur, itu sudah dapat serlok. Ada panitia yang jemput, enak dijemput sama panitia, dituntun diajak menuju ke surga. Jadi enak sama panitianya, pakai fatwa. Apalagi kita kan nggak pengalaman daerah sana. Jadi ini ada yang jemput. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini untuk rajin baca Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak pengen keluarganya bahagia apa bukan? Pengen keluarganya bahagia apa bukan? Ada jamunya. Apa itu jamunya? Ya banyak baca Quran. Nawwiru buyutakum bisholat wa tilawatil Quran. Sinari rumah-rumahmu dengan sholat dan perbanyak baca Al-Qur'an. Apa hubungannya baca Quran dengan keluarga bahagia? Para jemaah, keluarga itu adalah terdiri dari 2 pilar utama, namanya suami dan istri. Betul? Bukan semangat. Keluarga itu terdiri dari 2 pilar utama, namanya suami dan istri. Betul? Nah, suami itu uang, istri itu ya uang. Jadi keluarga itu kumpulannya uang. Lah uang itu aslinya kuburan. Kuburan wedhus, kuburan sapi, kuburan ayam. Loh, jadi yang saya hadapi ini semuanya kuburan. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Ibu bapak pernah makan daging kambing apa enggak? Nah, berarti wis ono wedhus mati dikubur ning kota sampean. Pernah makan daging sapi? Nah, berarti kan wis ono sapi mati dikubur ning kota sampean. Jadi wong kota Mojokerto ki ayu-ayu iki gak kuburan. Kuburan kambing, kuburan sapi. Nah, kuburan itu sifatnya angker. Betul? Halo? Kuburan itu sifatnya angker. Betul? Dan yang kaget, ada ngomong wong ketemu bojo iso gila-gila kok. Wong itu enak-enaknya ngomong, ngerti sing lanang kok iso indah. Apa mulai wong iki? Mergo langsung ketemu kuburan. Halo. Jadi wong lanang iku apa? Kuburan, wong wedok iku apa? Ayo to nyaut, wong lanang iku apa? Wong wedok iku apa? Lah wong lanang rabi wong wedok berarti kuburan rabi. Mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Lungguh jejer itu berarti kuburan lungguh jejer. Lanang wedok sak bojone pijet-pijetan berarti kuburan mijeti. Nah terus kelon berarti kuburan ngeloni kuburan. Diterus wae nek kelon. Ngono bisa metu kuburan ini. Ngomong. Lah kuburan ini gede terus dibaleni meneh nek kelon. Sono kuburan ini tenan. Ngomong. Baru kuburan yang gede dipinggul di mana kelon, metu kuburan ini meneh. Akhirnya rumahnya penuh kuburan. Jadi kadang saumah yang kuburan itu, kuburan rono.
Lah kuburan ini sifatnya angker. Angkere kuburan akan hilang kalau sering dibacakan Al-Quran. Ibu bapak adik-adik kalau nggak percaya, di daerah sekitar sini misalnya ada kuburan yang terkenal angker. Coba pakai khataman Quran di situ 3 kali aja, nanti perlahan-lahan angkernya kuburan itu akan hilang. Soalnya wis petuk pengapesane. Opo ae akan petuk pengapesane tetek. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa saja kalau udah ketemu pengapesannya tetek. Bu, kayak hidung keluar darah, terus apa namanya? Mimisen. Iku sampeyan paringi kapas, tetep ae metu darahe. Sampeyan paringi kain, tetep ae keluar darahe. Sampeyan pasangi baut ukuran pas, tetep keluar darah. Begitu dikasih daun suruh semampet, soalnya wis petuk pengapesane. Tunggalnya ada istri cerewet, dinasehati tambah banget, bareng ditempel duit sepi, terus mundur anteng mergo ketemu pengapesan. Nah, rumah yang penuh dengan orang-orang angker itu kalau sering dipakai baca Al-Quran, ketemu pengapesan angker hilang, sehingga nanti perlahan-lahan rumah itu akan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, masih ada waktu 5 menit. Ramadan iya yang menemui bahkan nurun cerewet. Masih milih apa nambahin menengah. Yang kedua, biasanya kalau ketemu sudah gitu. Nek PC boleh PC. Yang kedua, mulai sajudane menyiapno. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih Allah untuk mewajibkan ibadah khusus bagi orang-orang mukmin, namanya ibadah puasa. Para jamaah, puasa ini memberikan pelajaran yang sangat mahal, luar biasa untuk kehidupan kita. Pertama, puasa mendidik kita agar menjadi orang yang sabar, ulet, dan tahan uji. Oke, izin Nazamil saya berdiri. Ya, maaf, karena saya perhatikan jamaahnya banyak ibu-ibu dan wanita itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Puasa mendidik kita agar menjadi pribadi yang sabar, ulet, dan tahan uji. Para jamaah, kita hidup di zaman yang menuntut untuk dihadapi dengan kesabaran, karena kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Coba kita pikir, hidup di zaman sekarang ini, kalau nggak mampu bersaing, pasti kita akan kalah. Jadi apapun, kalau nggak mampu bersaing, selesai. Jadi petani nggak mampu bersaing, gagal panen. Jadi pedagang nggak mampu bersaing, bangkrut. Balik modal aja nggak, malah modalnya modal madul. Jadi pegawai nggak mampu bersaing, jangan berharap promosi jabatan. Jadi kiai aja. Coba ngomong katanya. Iya, kiai di era seperti ini harus mampu bersaing. Loh, dipikir bisa bertahan sampai hari ini apa nggak berat apa? Di tengah yang baru pada bermunculan, tapi apa Anda tetap FYP? Ini kalau nggak mampu bersaing selesai. Loh, maksudnya gini, kiai harus mampu bersaing sama artis, jangan sampai kalah. Kalau artis punya fans, kiai zaman ini juga harus punya fans. Fansnya kiai jangan sampai kalah dengan fansnya artis. Itu loh. Kalau artis punya acara dangdutan, kiai punya acara pengajian. Fans pengajian
jangan sampai kalah dengan fans-fans dangdutan, fans-fans sholawatan, jangan sampai kalah dengan fans-fans yang dangdutan. Ngono maksudnya, rumah kamu persaingan antar kiai, enggak ono. Karena kondisi semacam ini, banyak orang yang nggak sabar, persaingan ekonomi, banyak orang yang pengen cepat kaya tapi nggak sabar. Akhirnya, maaf, anak no duit, renten nih lo renten, ngutangi job bayarnya kakak listrik, ngutangi cocok bayarnya bajul, wonten, wongnya kok, kita wongnya dulu, ngomong. Gajil papirang. Banyak orang yang nggak sabar, pengen cepet kaya, renten, maaf, jadi pejabat nggak sabar, pengen cepet soge, akhirnya korupsi. Tapi orangnya nggak teko. Maaf ya para pejabat yang di atas panggung, kalau bicara korupsi yang saya bikin contoh selalu pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu ya pejabat. Setahu saya yang ketua-ketua itu sebenarnya pengen, tapi nggak tahu caranya. Hidup akan kacau kalau orang nggak sabar. Coba kenapa jalan raya macet? Ya karena pengguna jalannya pada nggak sabar. Kendaraan yang besar nggak mau ngalah, kendaraan yang kecil nggak tahu diri. Kendaraan yang gede itu nggak belum ngalah, mentang-mentang gede ngebegian bong, yang cilik-cilik disempari kabeh. Kendaraan yang cilik-cilik nggak belum rumangsan yang cilik, nyolong-nyolong mortakan ngarep. Akhirnya mantep, ditambah polisi yang ngatur lalu lintas nggak sabar bisa, tambah macet. Makanya opo ae kapan nggak sabar jadi kacau. Maaf, kenapa antrian-antrian itu kok jadi kacau? Antrian sembako, antrian pembagian zakat, kok kacau? Ya karena orang-orang yang ngantri pada nggak sabar, yang udah dapat nggak mau minggir, kepengen oleh meneh, yang belakang dorong-dorong kepengen tutup ngarep, ngono lho Bu. Kowe kalau opo ae kapan nggak sabar kacau? Pengajian kalau nggak sabar, mulai berisik loh ya ngomong. Nah, hebatnya kesabaran. Coba kita bandingkan Bapak Ibu para jamaah. Manusia istimewa karena punya kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada makhluk namanya malaikat, ada makhluk namanya binatang, ada makhluk kita, manusia. Malaikat diberi akal, tapi nggak dikasih nafsu. Binatang punya nafsu, nggak punya akal. Kita manusia punya dua-duanya, punya akal sekaligus punya nafsu. Malaikat hanya punya akal, nggak punya nafsu. Maka wajar kalau malaikat selalu baik. Pantas kalau malaikat nggak pernah nakal, karena malaikat itu nggak ada nafsunya, nggak punya keinginan. Jadi malaikat itu jatuh panganan lezat nikmat kaya apa, gak ada ngiler. Malaikat ngelihat perempuan secantik apapun, gak ada ser-ser. Kita orang bayu kok sengking-sengking, itu malaikat sarungan. Ya celomohan barang. Nek kita wong ayu sering-sering. Malaikat gak ada nafsu, maka malaikat gak pernah nakal. Halo? Mas, kamu kalau ketemu malaikat Jibril Mangkumpurel? Enggak ada, karena nggak ada nafsunya. Sehingga malaikat nggak pernah salah. Malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat. Misalnya diperintah sama Allah, Jibril ini ayat sampaikan ke Nabi, siap. Begitu diterima ayatnya bagus, habis itu malaikat korupsi. Yang korupsi itu malaikat. Halo, malaikat Mikael nggak mungkin salah alamat rezeki. Kalau memang itu rezeki jatahnya Anwar Zahid, nggak mungkin keliru loh bener Muhammad Ali Tingkoro. Tetap sampai ke Anwar Zahid.
misalnya Mas Emil kok mempersiapkan sesuatu untuk antar jahit, misalnya nggak mungkin kok terus keliling kan dari PJ wali kota, nggak mungkin, tetap sampai apa. Malaikat Israel nggak mungkin salah, yang suka salah itu karena dia pengajian udah kayak mubah itu tidak ngomori itu sampai salah. Malaikat Israel nggak mungkin keliru dapat nyawa. Wah, ini durung layak mati, mereka Israel bergerak pakainya disik, jatuh nyawanya disik. Enggak. Wah, ini waktunya dicabut nyawanya, tapi karena malaikat Israel suka, akhirnya diundur. Enggak mungkin malaikat Israel salah jatuh nyawa, enggak mungkin. Kalau memang 7 hari lagi misalnya yang dicabut misalnya ini, kok Muhammad Ali Kuncoro misalnya, nggak mungkin Anwar Zahid yang dicabut, tetap Ali Kuncoro misalnya. Ya tenang aja, jika contoh kalau nggak tidak contoh kok apa mati nih, gitu. Malah biasanya lebih dulu nanti yang dijadikan contoh. Begitu, nggak mungkin salah karena malaikat nggak punya nafsu. Nah, binatang hanya diberi nafsu, nggak punya akal. Jika di dunia binatang nggak ada aturan, nggak ada undang-undang, binatang nggak punya malu karena nggak punya akal. Kuda, sapi, keliling kampung nggak pakai celana juga isi. Kambing, bahasa Inggrisnya the wedus, itu kalau nafsunya udah memuncak nggak peduli banyak orang karena nggak ada apanya. Kalau wedus lanang kita wedus besok kok katuan, kalau wedus besok itu gokong yang itu mau kayu gede-gede nggak peduli. Sekarang maaf banyak manusia yang lebih bijak daripada kambing. Halo, kambing itu kudu ngoyo nang pinggir kok ngakeh wong hak ngurus wis moro mekekeh mari yo gak sewok. Mari kita mesem. Lah saiki ono wong Mojokerto lho pinggir wong kok bener kudu ngoyo kok gak gelek toilet langsung mari gak sewok, sewoke gawe obat maksudnya obat tablet malah kadang ditutul-tutul otak gak estek, berarti lebih parah daripada ada apa enggak? Bang itu kok? Enggak, apa soalnya? Nah, kalau manusia, Bapak Ibu punya akal sekaligus punya nafsu, di mana akal dan nafsu manusia ini setiap saat bertempur dengan dahsyat. Maka apabila ada manusia yang akalnya bisa mengendalikan nafsunya, manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Malaikat bagus, baik, wajar, karena nggak ada rintangannya, nggak ada nafsunya. Lawang kota Mojokerto juga nafsu kok bisa dikendalikan oleh akalnya, maka orang Mojokerto jauh lebih hebat daripada malaikat. Tapi orangnya nggak tepuk tangan. Sebaliknya, kalau akalnya dikalahkan oleh nafsunya, justru nafsu yang menguasai akalnya, manusia lebih bejat daripada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelajaran berikutnya, Bapak Ibu adik-adik para jamaah, puasa mengajarkan kita tentang nilai keikhlasan. Puasa itu biasa disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia, ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri sama Allah. Halo? Bisa dilanjut? Dilanjut apa langsung doa? Doa apa lanjut? Doa apa doa? Kalau minta dilanjut, mohon diperhatikan 10 menit. Oke, kita tambah lagi. Puasa itu ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali orang yang puasa itu sendiri sama Allah. Bapak Ibu adik-adik, sampean sholat banyak orang tahu karena memang bisa dilihat. Sampean zakat banyak orang lihat
Karena itu memang amal yang bisa dilihat, amal yang bisa dilihat orang. Sampai yang umroh, haji, orang sekampung ikut ngantar semua. Karena itu memang amal yang bisa dilihat. Tapi sampai yang puasa, nggak ada yang tahu kecuali sampai yang sendiri sama Allah. Ini loh yang datang di majelis ini, yang tadi siang nggak puasa, lu nggak mau semua nangis. Ada orangnya, ada orangnya saya nyawang bro. Pokoknya sing dana nyawang bro, tak boleh ngoteng-tengen gak iso balik. Loh, mari nyawang bro terus nyawang aku, berarti lagi banding-banding karo itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pura-pura sholat pasti ketahuan. Sholat kok pura-pura, mesti konangan. Ya Allah sampeyan pura-pura sholat itu. Rukuke sampean ganti rayang ngono. Terus sujudnya diganti blulung-blulung ngono. Pura-pura sedekah mesti konangan. Ya apa carane sedekah kok pura-pura? Pura-pura haji, lu ngomong kate lu nanti wong haji itu kudu Mekah. Mesti konangan. Tapi nek pura-pura puasa aman. Tak ulangi. Awan-awan ketua teko omah. Nek lambemu lapono sampai dari. Nek perlu kayak mobil titik-titik. Apa terus lakumu gayanya genteng yang ambil ibadah itu. Kok lemes mas? Poso. Padahal mari sarapan ke telung lereng. Gak ono sing loro. Sehingga gini kalau sama ayah. Ibadah apapun selain puasa bisa dinilai oleh manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah apa wae saliyane poso iso siji wong. Wah, itu Pak Kajar itu sholatnya khusyuk. Lo kok tahu? Ya dari gerakan-gerakan dan bacaannya. Takbiratul ihram sampai turun. Ambok. Khusus banget itu sholatnya Pak Kajar. Bisa senilai kok. Nah. Jadi apa sampai ya? MC itu gak khusus ya sholatnya. Kok tahu kalau sholatnya MC gak khusus? Ya sholatnya udah cepet, Allah gak mundur jadi dibeli gobek-gobek. Sholat apaan itu mundur jadi dibeli gobek-gobek. Bisa kelihatan kok ada orang sholat koyo yang pedot. Wes akeh gak khusus ngono. Bisa senilai. Wah, itu Pak Emil itu ahli sedekah. Kok tahu? Ya dari seringnya kegiatan sosial yang beliau lakukan, sering kasih bantuan, setiap acara pasti santunan yatim, setiap ketemu kiai mesti nyangoni. Aku nggak butuh senyummu mas. Bisa dinilai. Sedekah itu bisa dinilai. Nah itu ada dan ramel itu hajinya mabrur itu. Haji juga bisa dinilai mabrur apa enggaknya. Dari mana? Dari perubahan perilaku menjadi lebih baik. Dan ramel itu dulu sebelum haji peliknya minta ampun. Pulang haji tambah loman. Ini berarti tandanya mabrur. Dulu sebelum haji kalau ketemu kiai gak tahu yang mana. Begitu pulang haji setiap ketemu kiai mesti mabrur itu tandanya. Itu loh. Itu. Nah itu kalau PJ itu mabrur apa enggak yang tergantung perubahan perilakunya itu loh. Ini dulu waktu umroh, waktu haji di Mekah, Madinah semangatnya luar biasa. Top. Begitu dengan azan, wajar karena memang di sana tanah suci. Orang umroh
haji itu kan berhijrah, meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Di sana semangatnya luar biasa karena memang tanah suci. Jumatan itu jam 12, jam 9 kita berangkat ke masjid. Takut gak bisa masuk masjid, tanah suci. Bener. Begitu balik ke Mojokerto, kembali ke tanah air. Udah khotbah kedua itu belum berangkat. Tapi tanah air kan cuma campur tani. Betroan. Tanah air. Males mau melewati tanah air itu. Dia mungkin soal. Di sana tanah suci kok. Subuh itu ada. Begitu di rumah, assalatu wassalamu alaik. Ada apa enggak? Ya itu namanya kaji tomat ya. Di sana tobat begitu pulang, tomat. Itu gak terima marah itu gak jinjok gedut. Itu tandanya gak mabrur. Bisa dinilai. Semua ibadah bisa dinilai. Wah, antara dari itu kalau ceramah ikhlas. Bisa dinilai kok ikhlas apa enggak? Bisa dinilai kok. Apa yang ceramah niatnya cuma cari duit loh. Sambut salam. Bisa dinilai, orang baca Quran itu bisa dinilai kok. Tapi kalau puasa gak bisa. Ya apa sama nilai? Puasa. Wah, iku lho. Wah itu ketua PKB itu ahli puasa itu. Ahli kok tahu? Kami guru. Apa iya yang puasa, yang ngurus itu ahli puasa. Berarti nanti yang lemu-lemu kayak ini tersinggung nih. Nanti gak tahu puasa gitu ngomongnya. Ya walaupun puasanya Ramadan tak tenang. Orang yang lurus belum tentu karena dia rajin puasa. Ini turunnya berkokok, dari turunnya berkokalir. Kaca seneng ya. Itu bapak itu ahli puasa. Kau itu jalannya mereng-mereng. Itu kan yang namanya tengkleng. Itu meludah terus berarti puasa. Enggak ada yang tahu kecuali kita sendiri sama Allah. Betul? Dari sini kita diajar nilai keikhlasan bahwa beramal itu jangan karena apa-apa, jangan karena siapa-siapa, jangan pengen dilihat orang, jangan pengen dikenal orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak usah pengen dilihat orang, gak usah pengen dikenal orang, itu ikhlas. Kayak saya sering sampaikan filosofinya besi. Itu bangunan bisa berdiri kokoh, ada besinya apa enggak? Jawab, ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Nah, tapi semua orang mengakui jasanya besi itu kuat karena ada besinya. Gak harus kelihatan. Itu loh, orang yang ikhlas itu gak selalu ingin menonjolkan diri. Nah kalau besi pengen menonjol karena dia merasa punya jasa untuk bangunan itu, malah elek itu. Koral juga merasa punya jasa, pengen kelihatan. Pasir merasa punya jasa, pengen kelihatan. Semen merasa punya jasa, pengen kelihatan. Kayu merasa punya jasa, pengen kelihatan. Elek, bahasa Inggris itu peteng serongan. Saya akan jahit, ada jantungnya apa enggak? Ada jantungnya apa enggak? Kalau nggak ada jantungnya mati saya. Saya ngomong, jantung saya kerja, memompa darah ke sekujur tubuh saya berdiri, saya duduk sampai saya tidur, jantung saya kerja, jantung saya jasanya luar biasa untuk tubuh saya. Tapi dia nggak pengen menonjolkan diri, nggak pengen kelihatan, dan semua orang sudah mengakui kok jasanya jantung. Coba misalnya organ tubuh saya yang ada jasa pengen menonjol, jantung pengen ngomong, anggonin batuk ini, paru-paru rasa punya jasa, anggonin dengkul. Jadi apa aku? Usus jasanya besar untuk pencernaan kita. Dan nongol dikit itu jadi masalah. Namanya ambeien, bahasa Inggrisnya the double. Dan itu harus dipotong. Maka kalau ada orang yang suka menonjolkan jasa-jasanya, itu maaf, orang double yang harus dipotong. Mojokerto ini dulu nggak begini, begitu saya jadi PJ, maju semua. Misalnya baru jadi PJ sebentar aja
Misalnya kenceng mana yuk wis dari kita coba kami nyari tempat lain. Allah ya, dan kita doakan mudah-mudahan beliau lu berat jadi PJ di kota Mojokerto soalnya ini kerah Mojopahit berat ini gak mau sakti ini gak kuat ini ada hayam muruknya, ada gajah madanya gak, takutnya gak kuat loh ya. Nah udah ibu paham ya? Nah ikhlas itu maaf banget kayak kita kalau mau ke toilet kita ke BAB bahasa Indonesia jadi singing itu amal yang betul-betul ikhlas, amal rahasia, jangan sampai kelihatan, jangan sampai kedengaran. Ada orang mau BAB bikin pengumuman aku habis singing ada begitu kita masuk pintu ditutup rapat jebret, jangan sampai ada lubang sekecil apapun yang bisa diinjeng dari jaga karena itu amal rahasia, jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang. Begitu kita duduk posisi siap, keran air dibuka biar suaranya air keras dan aman, tidak terdengar bunyi jangan sampai kedengaran orang. Meskipun keluarnya alat, mari mana menjadi bodoh kita tahan, ngeten gak ada ngeten barangkali ini jangan sampai kedengaran orang. Sebisa mungkin kita ngeten tapi gak keluar-keluar. Ini pengalaman suasananya pesing bau kita juga nggak bengok-bengok karena kami kedengaran orang setelah bersih kita cebok bersih keluar kita tetap merahasiakan amal itu tidak kita ceritakan ke orang lain. Masa ngomong hari menuju terus ngomong nggak aku mau ngomong gitu kita boleh tuh belakang sekarang merengkel sih mungkin ini begitu keluar udah kita ngeliat aja enggak aku nggak isi diutek-utek orang amal ikhlas itu begitu udah selesai jabatan wakil gubernur satu-satunya aja udah nggak usah kutek-kutek ini jasa saya enggak lanjut aja jabatan itu lanjut terus perjuangannya lanjut terus pembangunannya lanjut terus mensejahterakan warga masyarakat Jawa Timur terus kalau masih ada kemiskinan yang belum tertuntas masih ada beberapa terus periode kedua maka kalau cuma satu periode gak cukup bagi beliau Jawa Timur ini mas Bojonegoro aja belum tersentuh maka wajib dua periode kalau cuma satu periode gak cukup bangun Jawa Timur seluas ini setuju? setuju? Sehingga milih hitung kanan tapi yang bodoh gak jadi menteri dari Okaro gara yang kabel ngapung ini guys kabel uangnya dulu saya kenal beliau mulai dari Bupati Trenggalek dulu Trenggalek keren di bawah kepemimpinan beliau sekarang dilanjutkan waktunya beliau keren ini yang lintas ini saya begitu penasaran itu Bupati ini bujurnya habis penasaran ternyata begitu ketemu orang yang coba ngomong apa-apa bukan ngeluar gak usah melu-melu apa? sarung oke ayo yang hafal lagu Ramadan Tajalla itu nah jadi kasih nikmat kasih